Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasni Algipari dengan nomor NPM 227002049 dari kelas B. Dan saya Neha Sinerjana dengan NPM 227000022 dari kelas B. Di sini kita akan membuat rangkaian sinyal PWM dan sinyal SPWM. Yang pertama, di sini kita akan memasang Konstan, komponen konstan. Nah, di mana komponen ini merupakan sumber nilai tetap untuk perbandingan dan pengontrolan sinyal output ke Arduino. pada blok parameter konstan. Di sini main kita isi constant value dan sample time-nya INF. Tidak ada yang diganti. Selanjutnya yang kedua, ada repeating square. Nah, di mana repeating square ini merupakan generator sinyal yang berfungsi untuk menghasilkan gelombang tetap periodik. nah pada blok parameter repeating sequence, di sini kita akan ubah tim value-nya menjadi 0, 1 dikali 1/1000. Dan output values-nya masih tetap sama yaitu 0 dan 2. Kita apply. Selanjutnya yang ketiga di sini ada Yang ketiga ada relational operator. Nah, di mana relational operator ini merupakan komponen yang berfungsi untuk membandingkan nilai masukan dan nilai tertentu. Kemudian relational operator ini mempunyai nilai lebih dari. Nah, kita isi pada blok parameter relational operatornya menjadi lebih dari, dan di data tipenya tidak ada yang diubah. Output data tipenya yaitu boolean dan integer rounding modenya simple as. Lain dan oke. Selanjutnya kita akan pasang blok. Kemudian komponen selanjutnya adalah scope. Nah, di mana scope di sini terdapat dua, ada scope untuk input dan scope untuk output. Ada scope yang menampilkan 3 display, kemudian ada scope yang menampilkan 1 display. Nah, di mana scope ini merupakan komponen yang akan menampilkan grafik dari rangkaian yang dibuat. Nah, pada configuration property scope-nya kita isi number of input ports-nya menjadi 3 dan layout-nya di sini yang pertama yaitu 3 layout. Dan simple time-nya -1, tidak ada yang diubah. Selanjutnya kita akan menuju time, yaitu time span-nya kita akan isi menjadi 0,02 dan pada display-nya kita akan isi menjadi di Y limit minimumnya kita akan isi menjadi 0,9 dan di Y limit maksimumnya kita akan isi menjadi 1,1. Nah, selanjutnya pada scope yang kedua kita akan isi nomor inputnya 3 dan di sini layoutnya tetap 1. Dan pada time-nya tetap sama yaitu diisi 0,02 dan pada display-nya kita isi pada Y limitnya yaitu minus 0,2475 dan pada Y limit maksimumnya yaitu pada 2,2275. Kita apply. Sebelum dirangkai, kita tambahkan satu komponen lagi, yaitu komponen digital output. Nah, di mana komponen digital output ini berfungsi untuk menentukan pemasangan pin pada Arduino. Kita akan pasang digital output. Nah, pada digital outputnya kita akan pasang pada pin nomor 9. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian PWM tersebut. Dari konstan kita akan pasang menuju relational operator. Dan dari repeating sequence kita akan pasang juga pada relational operator. Dan dari relational operator kita akan langsung pada pin 3 pada scope. Nah, dari scope kita akan pasang menuju konstan dan dari scope juga kita akan pasang menuju repeating square. Nah, pada Arduino-nya kita akan pasang pada output dari relational operator. Tinggal sambung-sambungkan saja dari scope satu di scope yang kedua. Nah, setelah rangkaian PWM sudah jadi, kita akan membuat rangkaian SPWM.
komponen yang pertama kita akan pasang yaitu komponen pertama yang merupakan sinyal web, di mana sinyal web ini merupakan input dari rangkaian SPWM yang akan kita buat. Nah, pada sinyal web, pada blok parameter scene web, kita akan isi amplitude-nya menjadi 1, pada biasnya tetap 0, dan pada frekuensinya kita akan ganti menjadi 2 dikali pi dikali dikali 50. Dan pada fase rate-nya tetap 0, juga sample time-nya tetap 0. Kita apply. Lalu yang kedua kita akan pasang blok. Selanjutnya merupakan repeating square, di mana repeating square ini merupakan generator sinyal yang berfungsi untuk menghasilkan gelombang tahap periode. Pada repeating square kita ubah tim values-nya menjadi 0, 0,5, dan 1 dikali 1 per 1000. Lalu pada output values-nya kita akan ubah menjadi 0, 1, dan minus 1. Kita apply. Selanjutnya kita akan pasang blok. Selanjutnya yaitu komponen relational operator. Nah, sama seperti sebelumnya, relational operator ini berfungsi untuk membandingkan nilai misalkan dan nilai tertentu, di mana pada relational operator di rangkaian SPWM ini diberi nilai lebih dari sama dengan. Nah, kita akan ubah menjadi lebih dari sama dengan, lalu di data tipenya masih tetap boolean dan integer roundingnya masih mode simplex. Selanjutnya yaitu scope, di mana scope ini juga ada dua, yaitu untuk menampilkan 3 rangkaian dalam masing-masing bagian, dan satu lagi di scope yang kedua menampilkan 3 gelombang dalam satu display. Nah, kita akan ubah tim span-nya menjadi 0,02, dan pada display-nya kita akan ubah pada Y limit minimumnya menjadi minus 1,25, dan pada Y limit maksimumnya menjadi 1,25. Selanjutnya scope yang kedua kita akan ubah number of inputnya pada layout hanya satu layout. Selanjutnya pada tim span-nya tetap 0,02, dan pada display Y limit minimumnya masih tetap sama yaitu minus 1,25 dan 1,25. Kita apply dan oke. Nah, setelah ini masih ada blok parameternya, yaitu digital output. Nah, di mana digital output ini berfungsi untuk menentukan pemasangan pin yang akan dipasang pada Arduino. Nah, kita akan pasang pada pin 10 di Arduino tersebut. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian sinyal SPWM tersebut. Nah, dari scene web kita akan pasang pada relational operator. Dan pada repeating sequence kita akan pasang juga pada relational operator. Nah, dari relational operator kita akan pasang pada pin 3 scope yang SPWM. Nah, dari scope kita akan pasang juga pada scene web, dan dari scope juga kita akan pasang juga pada repeating square. Nah, dari digital output kita akan pasang pada outputnya relational operator. Nah, setelah itu kita akan sambung-sambungkan pada scope yang kedua di SPWM. Nah, rangkaiannya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membereskan rangkaiannya agar enak dilihat. Nah, selanjutnya setelah kita rapikan sedikit dari rangkaian yang telah kita buat, kita akan mencoba merun rangkaian berikut. Nah, kali ini kita akan run atau mensimulasikan hasil rangkaian yang kita buat. Kita tunggu dulu sampai komplit.
Setelah rangkaiannya kita bereskan sampai enak dilihat, dan kali ini kita akan mencoba melihat gelombang hasil dari sinyal PWM yang kita buat. Nah, kita akan melihat pada skop yang pertama dengan 3 display. Nah, di sini. Nah, pada skop pertama dari SPWM ini, pada display yang pertama merupakan nilai referensi, di mana nilai referensi ini berbentuk garis lurus. Kemudian pada display kedua menampilkan gelombang segitiga, dan pada display ketiga menampilkan gelombang PWM, di mana gelombang PWM ini merupakan perbandingan dari nilai referensi dengan gelombang segitiga. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada skop yang kedua di PWM dengan satu display. Nah, sama seperti skop sebelumnya, akan tetapi dari skop yang pertama dibuat 3 display, tetapi pada skop yang kedua dibuat 1 display, di mana yang garis yang berwarna kuning merupakan nilai referensi, yang berwarna biru merupakan gelombang segitiga, dan yang berwarna merah merupakan gelombang PWM, di mana gelombang PWM ini merupakan perbandingan antara nilai referensi garis yang berwarna kuning dengan gelombang segitiga garis yang berwarna biru. Nah, setelah itu kita akan lihat hasil gelombang dari rangkaian SPWM. Yang pertama kita akan lihat pada skop yang pertama dengan 3 display. Nah, sama seperti pada rangkaian PWM, skop pertama menampilkan 3 display. Pada display pertama merupakan nilai referensi dengan bentuk gelombang sinusoidal, dan pada display kedua menampilkan gelombang segitiga yang hampir mendekati segitiga, di mana gelombang tersebut berfungsi untuk perbandingan. Nah, kemudian pada display ketiga merupakan sinyal SPWM-nya, di mana sinyal SPWM ini merupakan perbandingan dari nilai referensi yang berbentuk sinyal sinusoidal dengan nilai gelombang segitiga. Nah, mungkin ini merupakan rangkaian dari sinyal PWM dan ini merupakan rangkaian dari sinyal SPWM. Dan kita masih ada satu skop lagi yaitu skop yang kedua, yaitu rangkaian SPWM dengan satu display. Nah, pada skop kedua ini menampilkan 3 gelombang dari rangkaian SPWM tadi, di mana yang berwarna kuning merupakan gelombang atau nilai referensi, yang berwarna biru merupakan gelombang segitiga, dan yang berwarna merah merupakan gelombang SPWM, di mana gelombang yang berwarna merah tersebut atau gelombang SPWM itu merupakan perbandingan antara nilai referensi garis yang berwarna kuning dengan nilai gelombang segitiga dari garis yang berwarna biru. Nah, mungkin ini merupakan rangkaian dari sinyal PWM yang telah kita buat, dan yang sebelah kanannya merupakan rangkaian sinyal SPWM yang telah kita buat. Sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Lea Sibinsana dan rekan saya Pasnya Algipari. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.